Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Aquatic Farm bersama saya dengan Ade Hernawan. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai filter ya, filter untuk akuarium ikan cichlid yang ada di depan kalian ini. Untuk dimensi tank ini ukurannya yang kemarin ya, yang pernah saya bahas itu 100 x 40 x 40. Nah, untuk filternya sendiri agar air itu bening harus menggunakan media filter yang seperti apa. Nah, untuk media filter sendiri itu tergantung dari air di tempat kalian masing-masing ya teman-teman. Kalaupun airnya jelek, walaupun ya filternya bagus gitu, entah itu kimiawinya oke ataupun biologisnya oke, tapi kalau airnya itu mengandung zat besi tinggi ataupun mengandung zat kapur tinggi, wah itu sangat agak sulit juga sih. Ya, jadi untuk kali ini saya akan memperlihatkan kepada kalian, saya itu hanya menggunakan filter yang seperti ini teman-teman untuk akuarium ikan cichlid di tank 100 cm. Nah, jadi ini yang gambar bendera Inggris adalah kaos kaki teman-teman. Nah, fungsinya kaos kaki itu untuk menyaring ini ya teman-teman, partikel-partikel kecil agar nggak lolos langsung ya ke ini nggak balik lagi ke dalam tank gitu ya teman-teman ya, walaupun masih ada sih beberapa yang lolos. Nah, tapi ya alhamdulillah sih ada manfaatnya juga ya. Nah, kita lihat untuk bawahnya ini udah agak sedikit kotor ya. Nah, jadi untuk kaos kaki tersebut ya fungsinya seperti itu teman-teman, karena air di tempat saya itu mengandung zat kapur tinggi. Jadi agak riskan juga sih, risih juga gitu, ini air kok nggak bening-bening gitu. Tapi alhamdulillah sekarang udah running 1 bulan, kurang lebih 1 bulan lebih 5 hari ya, ini tank udah agak lumayan bening teman-teman, cuman pakai media filter seadanya dan menggunakan box pasir itu ya teman-teman ya, yang 15 ribuan murah meriah. Nah, ini saya pasang outputnya 3 ya, lubang outputnya 3, karena kalau satu itu kurang teman-teman, nanti dia overflow ataupun ya luber gitu, kurang ya. Alangkah baiknya sih pakai yang 2 inch itu cukup ya teman-teman, 2 inch, entah itu satu lubang kayaknya cukup lah kalau yang ukuran 2 inch. Nah, jadi untuk outputnya seperti ini teman-teman, tuh kalian lihat sendiri. Untuk bagian ada batas air ya di dalam pipa itu seperti mengerak teman-teman. Jadi baru juga sebulan udah mengerak seperti itu, padahal saya rajin ini loh, rutin water change gitu ya, dibuang setiap 3 hari sekali itu 30% sampai 40%. Tapi tetap di sini airnya itu mengandung zat kapur tinggi. Jadi ya seperti ini nih contohnya nih tuh. Ini akuarium baru bukan bekas ya. Jadi udah berkerak gitu, kecipratan aja dia ngerak langsung. Yang harusnya sih kalau misalkan akuarium udah running selama 8 bulan setahun, nah itu kalau ngerak wajar ya. Nah, ini baru 1 bulan. Pokoknya kalau yang air sumurnya itu mengandung zat kapur tinggi itu agak risih sih ya, harus diintepin dulu teman-teman. Nah, jalan satu-satunya kita harus punya tandon air atau tampungan air ya. Jadi kita jangan langsung dari sumur langsung kita gunakan untuk air akuarium. Harusnya sih seperti itu, mempunyai tandon air ya. Nah, untuk media-media filternya yang saya gunakan itu ada yang kayak itu apa namanya ya, karang jahe, pasir malang, terus oyster ya, cangkang kerang. Nah, kalau dibuka di sini banyak sih, ada oyster, ada biobol juga beberapa ya, beberapa butir gitu, beberapa bol. Nah, jadi untuk filter yang seperti ini apa adanya, kalau menurut saya sih cukup worth it juga ya, untuk cukup worth it maksudnya. Oke. Nah, jadi seperti inilah teman-teman kondisi airnya. Kalau menurut saya sih lumayan cukup bening daripada pas awal-awal kita setting ya, itu 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu pun itu masih agak berkabut dan juga banyak banget partikel kecil berterbangan. Partikel kecilnya itu kayak debu teman-teman ya, kayak debu, tapi itu yang dinamakan ini, kalau kata teman saya sih ya, zat kapurnya tinggi di tempat saya tuh. Jadi ditambah untuk air sumurnya jelek, mengandung zat kapur tinggi, terus juga musim kemarau, volume air sumurnya itu sudah hampir di ambang batas. Nah, jadi permasalahannya ada di situ teman-teman.
Walaupun air sumur itu terlihat bening saat dialirkan ke ember ataupun bak ataupun akuarium, tapi kalau misalkan kita senter pakai lampu dari atas itu sangat banyak sekali partikel-partikel kecil bertebangan teman-teman, dan juga sangat berkabut ya. Nah, jadi solusinya sih nanti saya paling pakai ini teman-teman ya, ditampung dulu airnya minimal 2 hari 3 hari baru kita alirin ke kolam ataupun ke akuarium. Oke, jadi ya seperti ini ya teman-teman. Jadi menurut kalian gimana untuk filter yang murah meriah ini? Kalau menurut saya cukup worth it dan fungsional ya, serta minim budget ya ataupun low budget. Jadi buat kalian yang baru mau setting dan belum ada dana gede buat setting-setting filter ataupun akuariumnya, bingung menggunakan filter apa, jadi bisa dicontoh seperti ini teman-teman. Tapi yang sangat disayangkan sih di sini filternya itu, box filternya nggak ada chamberan teman-teman ya, yang seharusnya sih ada chamberan. Tapi kalau untuk ikan ciklid sih, apalagi untuk ikan ciklidnya yang pasaran kayak gini ya, yang enggak rawan kematian gitu untuk masalah air ya, is oke lah kalau menggunakan filter yang seperti itu ya teman-teman. Nggak ada yang harus dipermasalahkan, yang penting ikannya sehat dan juga airnya kita lihat dari secara kasat mata langsung dari kitanya sendiri gitu, bening ya airnya ya, bening dan juga ya lumayan lah. Oke. Nah, jadi buat teman-teman semua, rekomendasi filter murah ataupun handmade dan juga di filter ya buatan sendiri bisa ditiru nih buat kalian. Tapi kalau misalkan buat para penghobi lama mungkin dianjurin filternya ya nggak kayak gini. Apaan sih kayak gini gitu kan? Ya tapi sesuai selera masing-masing lah. Yang penting low budget, biayanya yang kita keluarkan nggak banyak, murah, serta ada manfaatnya dan worth it ya, bekerja dengan sesuai standarnya lah gitulah ya. Walaupun di sini nggak pakai chamberan, tapi untuk ikan-ikannya di sini sehat-sehat ya teman-teman. Untuk airnya juga nggak terlalu butok-butok banget, masih bisa nyaring. Dan pompa yang saya gunakan itu pompa ukuran 1600 aja teman-teman, sudah cukup ya untuk ukuran akuarium 100 cm 40 x 40. Nah, untuk ikan-ikannya yang ada di dalam akuarium ini itu sangat super aktif sekali ya teman-teman. Ada ikan-ikan ciklid Afrika. Oh iya teman-teman, belum ada tank mat-nya ya teman-teman. Saya belum nambahin tank mat di sini. Itu kemarin saya sudah buatin videonya, ada sekitaran 18 ekor. Nanti saya paling tambahin tank mat 4 ekor ya, 4 ekor cukup. Nanti kita cari ke kios-kios terdekat di daerah sini ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian. Terima kasih dan saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya teman-teman.